Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu pertama masa Prapaskah berdasarkan Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Yesus dicobai iblis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu malam, seorang perempuan muda berhenti di depan sebuah penginapan sederhana dan ingin menginap di tempat itu. Namun, ketika ia masuk, ternyata semua kamar sudah terisi. Minta maaf, Nona, semua kamar di sini sudah penuh. Engkau lihat pria yang di sana itu? Dia adalah orang terakhir yang bisa kami terima pada malam ini, kata penerima tamu di penginapan itu. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu langsung mendekati pria yang sedang membuka pintu kamarnya dan serta-merta berkata, "Tuan, oleh karena Anda tidak mengenal saya dan saya tidak mengenal Anda, mereka tidak mengenal kita dan kita tidak mengenal mereka, maka apakah boleh saya tidur di kamar Anda, biarpun cuma di lantai?" Pria itu melihat keliling dan berkata, "Ya, karena saya tidak mengenal Anda tidak mengenal saya, mereka tidak mengenal kita, dan kita tidak mengenal mereka, maka saya kira tidak apa-apa kalau Anda tidur di kamar saya." Kemudian keduanya masuk kamar. Laki-laki itu segera memberikannya selimut, dan wanita itu langsung membaringkan diri di lantai. Lama-kelamaan, dia merasakan bahwa lantai itu terlalu keras. Karena itu, perlahan-lahan dia merangkak ke tempat tidur dan berkata, "Tuan, oleh karena Tuan tidak mengenal saya dan saya tidak mengenal Tuhan, mereka tidak mengenal kita dan kita tidak mengenal mereka, maka bolehkah saya tidur bersama Anda di sini?" "Baiklah," jawab pria itu. Setelah itu, perempuan itu terus mendekatkan dirinya kepada pria itu dan berkata lagi, "Tuan, oleh karena Anda tidak mengenal saya dan saya tidak mengenal Anda, mereka tidak mengenal kita dan kita tidak mengenal mereka, apakah boleh kita berpesta pora dan sedikit bersenang-senang di tempat ini pada malam ini?" Laki-laki itu berpikir sejenak lalu berkata, "Dengar, Nona, saya tidak mengenal Anda tidak mengenal saya, kita tidak mengenal mereka, dan mereka tidak mengenal kita. Karena itu, siapakah yang akan kita undang ke pesta itu?" Wanita itu terdiam. Alhasil, laki-laki itu berhasil mengatasi godaan sehingga pada malam itu dia tidak jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini bercerita tentang godaan yang dialami oleh Yesus sendiri. Kelihatannya godaan yang dialami oleh Yesus itu jauh dari pengalaman-pengalaman konkret kita sehari-hari. Kalau begitu, apakah makna dari kisah godaan yang dialami oleh Yesus? Di dalam godaan pertama, Yesus disuruh untuk mengubah batu menjadi roti guna menunjukkan bahwa ia adalah putra Allah. Godaan seperti itu sering terjadi di antara orang-orang beragama. Mereka beranggapan bahwa agama memberikan mereka kekuatan supernatural untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena itu, tidaklah mengherankan kalau orang-orang seperti ini berdoa hanya untuk meminta dan meminta. Bahkan terkadang dalam doanya itu, mereka seringkali memaksa Allah. Mereka bukannya membiarkan kehendak Allah terjadi atas diri mereka, tetapi supaya Allah mengikuti apa yang mereka inginkan. Memaksa Allah mengikuti kehendak mereka. Sedangkan dalam godaan kedua,
Yesus diajak untuk bersekutu dengan setan atau bahkan menyembah setan supaya dia menguasai dunia. Dalam hal ini, Yesus digoda untuk bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan jahat atau kekuatan-kekuatan kegelapan asal saja dia memperoleh kekuasaan. Godaan kedua ini mengandung implikasi bahwa tujuan menghalalkan cara. Hal ini seringkali juga terjadi di dalam kehidupan nyata. Guna mencapai tujuan, orang menggunakan segala macam cara, termasuk cara-cara yang tidak terhormat, cara-cara yang tidak halal, antara lain penipuan, kekerasan, ataupun manipulasi. Dan akhirnya dalam cobaan yang ketiga, Yesus diajak untuk berakrobatik, hanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Yesus melawan godaan ini karena dia tidak mengabaikan hal-hal yang normal, hal-hal yang natural. Kita akan jatuh ke dalam godaan seperti ini, misalnya kalau kita berpikir bahwa hidup kita akan lebih baik semata-mata karena kita adalah orang yang setia beragama. Walaupun mungkin kita tidak bekerja keras atau bukan tipe orang yang bekerja keras. Sekali lagi, Allah tidak mengabaikan hukum-hukum yang normal, yang natural. Orang yang bekerja keras pasti akan mendapat hasil yang banyak, sedangkan orang yang malas tentu tidak mendapatkan apa-apa. Saudara-saudari terkasih, kenyataan bahwa Yesus pernah dicobai oleh iblis menunjukkan bahwa kita tidak sendirian di dalam cobaan-cobaan. Selain itu, kita hendaknya juga ingat bahwa cobaan-cobaan itu atau godaan-godaan itu tidak dimaksudkan supaya kita jatuh atau putus asa. Sebaliknya, godaan-godaan itu mungkin berfungsi supaya kita tetap kuat dan tahan uji. Mereka tidak dimaksudkan untuk menghancurkan kehidupan kita, melainkan supaya kita tetap berdiri teguh dalam iman. Cobaan-cobaan itu tentu akan mendatangkan buah-buah rohani, sehingga kita mampu bertahan dan mengatasinya. Hendaknya kita selalu ingat bahwa pohon yang tumbuh di atas gunung karena selalu diterpa angin akan lebih kuat daripada pohon yang tumbuh di lembah. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.